Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya taqullah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzi utul ilma darajat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahu azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya umur panjang yang bermanfaat, yang kedua kesehatan, sehingga kula panjenengan dapat meluangkan sedikit waktu untuk menambah ilmu, bahwa kita sadar sesungguhnya kita semua, wabil khusus kepada umat Islam, mencari ilmu itu adalah merupakan satu kewajiban. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul kiamah, yaumul hisab, yaumul akhir, kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, Mei yang lalu itu adalah secara nasional disebut sebagai Hari Pendidikan. Yang ini yang mau saya angkat sebagai kajian sementara. Pandangan secara umum bahwa pendidikan itu hanya diperingati khususnya oleh anak cucu kita yang sedang belajar di bangku secara akademisi. Namun demikian, itu apa yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya ketika kita mengacu pada tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa yang pertama, pendidikan itu berlaku seumur hidup. Saya mengutip dari praktisi pendidikan yang insya Allah ini sangat baik, bahasanya akademisi, santun, dan elegan. Di antaranya demikian: kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita jadi pandai dibimbing Bu Guru, guru pelita dan penerang jasamu tiada tara. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini indah sekali.
Yang tadi saya singgung, yarfa'il ladzina amanu minkum balati utul ilma darajat. Sampai dengan Allah itu berfirman, barang siapa yang menuntut ilmu itu derajatnya oleh Allah akan ditinggikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang sementara ini saya singgung tadi, bahwa ketika kita memperingati hari pendidikan, itu seolah kita tumpukan kepada para guru, kepada anak didik. Itu menurut pakar pendidikan satu kesalahan yang kita tidak sadar. Kalau mengacu pada prinsip bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, long life education, maknanya sederhana. Dari sini terungkap bahwa sebetulnya kula panjenengan itu selalu ingin mencari kebaikan dan kebenaran. Dawuh Prof. Quraisy Shihab, bedanya Quran dengan Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita membaca Quran berlangganan, itu 2 jam selesai dan seolah beritanya kita bisa mencerna. Namun demikian, dawuh Profesor Shihab, ketika kita membaca Quran semakin diulang, maka kita akan tahu kekurangannya. Ada 2 sudut pandang tentang pendidikan. Yang pertama adalah sudut pandang dari Islam. Yang kedua, sudut pandang dari umum secara akademisi. Zalikal kitabul la raiba fihi dalil mutakin, bahwa kebenaran mutlak kalam Allah yang berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad lewat Jibril, kebenarannya mutlak dan hakiki. Makanya tadi Prof. Shihab mengatakan semakin diulang, maka kita akan semakin tahu kekurangannya. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan sudut pandang Islam, maka bahwa yang pertama, Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Kemudian turun kepada para sahabat, tabi'in. Sehingga di sini ketika kita percaya bahwa Al-Quran sebagai sumber yang terbaik, karena di dalam Al-Quran itu ada yang namanya wahyu. Kemudian ketika kita berpandang pada pendidikan sudut akademisi, maka di sini kita punya acuan. Mungkin setelah para tabi'in muncul beberapa manhaj, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai referensi, ahli pendidikan mengatakan demikian: kalau kalian ingin menikmati hasil selama 3 tahun, maka tanamlah jagung dan singkong. Ketika kalian ingin menikmati hasil selama 10 tahun, maka tanamnya pohon kelapa. Namun demikian, ketika kita berbicara masalah pendidikan, maka di sini pendidikan itu akan bisa kita raih, akan bisa kita nikmati
selama 20 sampai dengan 100 tahun. Itulah kutipan dari para pakar pendidikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pendidikan menurut Islam melalui Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka di sini bahwa pendidikan ini mempunyai cara pandang yang khusus, artinya sumber hukumnya. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita sebagai umat Rasulullah, yang pertama kita bisa menegakkan dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Namun demikian, ketika kita berpijak kepada akademisi di sini pandangannya ada dua, formal dan non formal. Yang formal itu kita tempuh ketika mulai dengan SD sampai dengan perguruan tinggi. Yang non formal itu seperti kajian hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah sekilas info tentang pentingnya pendidikan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wallati utul ilma darajat. Sesungguhnya bahwa orang yang mempunyai ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Saya mengutip satu hal yang sudah memasyarakat. Contoh seperti ini, Pak Tri, aku ngajari anakku tentang matematika, iku kok ndak iso mlebu. Saya paham, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam ilmu itu ada ilmu yang namanya pendidikan psikologi. Paling contoh ngaten. Ketika saya mengajar matematika, Bu Al itu adalah BK, maka di sini mempunyai strategi yang lain, ya wajar lah. Panjenengan mengajarkan putra wayah panjenengan 3 kali 3. Mungkin panjenengan mengatakan 9. Tapi ketika 3 kali 4, 3 kali 5 sampai dengan 3 kali 15, di sini ada metode. Metode inilah yang hanya dipunyai oleh guru matematika. Sekilas info seperti itu. Kemudian di dalam pendidikan itu ada aksioma dan rumus. Aksioma itu ngaten, bahwa dunia ini bulat. Pertanyaannya ya dan tidak. Namun demikian ada pendahulu kita yang bertahun-tahun, Columbus itu membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Pertanyaannya, apakah kita akan mengulang seperti itu? Nanti waktunya habis, sehingga disibukan. Kemudian ketika ada rumus itu harus diturunkan. Paringi contoh sebagai masukan panjenengan. Mungkin panjenengan itu dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku yang lain. Maka di sini itulah rohnya. Kemudian diturunkan ada 2 rumus. Nah, itulah yang disebut ilmu secara akademisi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya baringi 2 contoh. Yang pertama, ketika Pak Imam mungkin hafal, Bu Ali juga hafal, ada anak yang tulisannya menikah jelek. Di dalam teori pendidikan jangan sampai mengatakan bahwa tulisanmu elek. Nanti anak itu akan tersinggung, janggut, sehingga guru itu bahkan bisa dibenci oleh anak itu. Buktinya sangat banyak. Nah, caranya kalau saya sakjane tulisanmu itu api, tapi kudune supaya iso diwaca iku ditata, maka nanti akan bisa terlihat nyaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,